Oke, halo semua, kembali lagi di Adiredo Vlog. Di samping saya ini sudah ada sebuah motor yang pada zamannya ini termasuk motor legendaris. Di samping saya ini adalah motor CBR 150 yang versi generasi pertamanya, atau yang first gen, atau yang kalau orang bilang itu sekarang itu adalah CBR yang old. Nah, di video kita kali ini kita nanti akan bahas mengenai motor ini. Jadi tetap pantengin terus video kita kali ini. Untuk motor CBR yang lama ini, yang versi lama ini kebetulan milik saya sendiri. Kemudian juga untuk motor ini memang termasuk dibilang itu langka, atau ya populasinya nggak sebanyak motor CBR yang keluar seperti sekarang ini. Jadi termasuk yang rare, tapi yang nggak rare amat. Banyak, tapi juga nggak banyak-banyak amat, gitu kan. Nah, kalau untuk CBR yang versi lama itu masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2002 atau ya 2003, sekitar tahun-tahun segitu. Kebetulan ini adalah motor keluaran tahun 2010. Ini adalah perpaduan dari Honda NSR yang R dan Honda NSR yang versi yang SP atau yang RR. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari sisi rangka ya ini seperti Honda NSR. Ada ya ini ya rangka twin spar-nya yang bikin gagah. Kemudian kalau desain lampu depan dan desain ini ya fairing depan, ini kan ramping. Kalau untuk NSR yang 150R itu kan juga ini fairingnya juga ramping kan sampai ke belakang. Tapi kalau untuk lampunya itu cuma satu kan. Nah, ini reflektornya dua. Mirip seperti yang versi yang NSR yang SP. Kemudian untuk desain dari ini lampu belakang atau bagian buritan, ini seperti NSR SP juga. Karena punya ini ya stop lamp 2. Kalau yang NSR R itu bentuknya nggak lancip seperti ini, tapi sedikit ini kotak atau ya potongan persegi kayak gitu. Nah, kebetulan kalau untuk Honda CBR yang versi lama ini masuk di Indonesia diimpor oleh importer umum. Ini sama seperti ibaratnya yang saingannya atau yang kompetitornya yang Suzuki FXR itu ya. FXR itu ya masuk di Indonesia sekitar tahun 2002-an ya hampir sama timingnya dengan Honda yang ini. Nah, apa sih bedanya yang CBR yang versi lama dengan versi yang seperti sekarang ini? Kalau menurut saya ini banyak perbedaannya, terutama di bagian desain ini ya luarnya, dari fairing, kemudian tangki sampai ke belakang itu mostly ya berbeda sih. Dilihat dari ini ya, dari mesinnya. Kalau menurut saya memang yang kelas 150cc, motor sport yang 150cc memang cocoknya dikasih fairing yang nggak terlalu besar atau nggak terlalu gambot kayak gitu. Kecuali kalau yang untuk yang versi yang 250 memang kalau menurut saya cocok sih dikasih fairing yang agak gede. Tapi yang 150 menurut saya cocoknya ya fairing yang ramping seperti ini. Kalau untuk mesin ini secara garis besar sama, jadi dari versi lamanya atau dari first gen-nya atau first generasinya sampai yang sekarang itu ini ya kubikasinya masih 150cc DOHC kayak gitu kan, terus 4 klep. Tapi ya ada banyak perbedaan untuk komponen bagian dalamnya, terutama kalau yang sekarang karena injeksi itu sudah banyak tersemat di dalamnya itu sensor-sensor ya. Kemudian dari sistem pasokan bahan bakar ini masih yang menggunakan karbu, kalau yang sekarang kan sudah injeksi. Kalau yang bagian engkol atau kickstarternya itu yang versi lamanya sudah dihilangkan atau nggak pakai yang manual atau yang engkol, jadi cuma mengandalkan yang electric starter. Desain knalpot itu saya lebih cocok untuk desain yang model lama atau yang terpasang di CBR yang versi lama ini dibandingkan dengan CBR yang versi sekarang. Di bagian shockbreaker ini kalau untuk yang CBR lama itu nggak menggunakan link, jadi langsung dari swing arm langsung ke rangka. Kalau yang CBR sekarang atau motor-motor Honda kebanyakan yang motor sport sekarang itu menggunakan link. Ini kalau untuk desain shockbreakernya ini menggunakan ini ya, setelan preloadnya ada, jadi nggak paten, masih bisa di setel kekerasannya. Kemudian masuk di bagian kokpit atau di bagian panel-panel indikator. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini mirip dengan desainnya ini ya speedometer dari Honda NSR. Modelnya mirip, ya, cuman ada perbedaan, tetap ada perbedaan.
Perbedaannya cuman kalau di NSR itu kan ada antara indikator bensin sama indikator ini suhu itu jadi satu. Kalau ini terpisah kayak gitu. Bedanya seperti itu. Cuman kalau secara ini ya, secara garis besarnya ini masih berbau Honda NSR. Nah, kemudian di bagian stang ini dipasang ini ya, tuas cuk karena ini menggunakan karburator. Jadi ya mau nggak mau pihak Honda ngasih cuk karena untuk mempermudah waktu start awal di pagi hari. Ya tipikal motor yang menggunakan karburator kan seperti itu. Kalau pagi hari itu kalau di start tuh agak susah ya, terutama yang motor yang didesain ini mengejar keiritan atau efisiensi bahan bakar. Seperti Supra 125 itu kalau pagi itu biasanya susah start, apalagi kalau jarang dipakai. Kalau setang ini menggunakan yang setang jepit, ya. Ini ada logo Hondanya. Ini ikonik sekali ya, untuk Honda di bagian stang ini, NSR ada di sini. Bahkan yang di NSR 250 itu juga ada, ikonik. Sampai sekarang itu masih ini ya, ibaratnya ciri khasnya masih dipakai atau dilestarikan. Bahkan di CBR yang keluar sekarang ini masih ada ya, kayak gini. Kalau untuk spion ini nempel di bagian fairing, ya khas motor-motor sport. Depan tangki ini ada cover plastik. Kalau menurut saya atau sesuai pengalaman saya, kalau ini ya di banyak motor CBR yang keluaran lama itu biasanya ini ya cover plastiknya di depan ini sudah bladus atau apa ya ibaratnya ya sudah degil. Nggak tahu ini memang materialnya kurang bagus atau memang ya karena tipikal dari material seperti ini cepat degil. Ini kemudian kalau di sini ada stiker-stiker bawaan dari motornya. Ini ada angka 91 menandakan bahwa ini menggunakan bahan bakar RON 91. Jadi ini bahan bakar rekomendasinya Pertamax. Ini kalau dilihat dari belakang ini stop lampnya ini ya seperti yang NSR yang SP atau NSR yang RR itu kan ada dua stop lamp yang bulat-bulat, tapi cuman ini bedanya ya dikasih cover atau mika lagi. Kemudian kalau untuk knalpot ya mirip dengan motor sekarang ini yang seperti Supra ya, Supra 125 yang model karbu itu mirip seperti ini. Cuman bedanya kalau untuk chrome-nya, kalau Supra kan full ya di sininya bagian sini. Kalau bagian ujungnya kalau untuk motor ini cat, jadi nggak di chrome penuh. Nah kebetulan kalau untuk motor ini knalpotnya kropos di bagian sini, nanti kita perbaikin ya, kita tambal ya, paling enggak kalau setelah ditambal itu suaranya nggak berisik. Coba kita nyalakan. Ini kan suaranya berisik seperti ini. Ini coba kita tutup. Nah suaranya beda ini, kita buka. Nah, jadi kalau kita tambal harusnya suaranya beda. Kita matikan. Kalau untuk keseluruhan, untuk fairing depan, kemudian samping atau bagian belakang ini overall utuh ya, jadi nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah, apalagi. Sesuai pengalaman saya, waktu nyari-nyari motor ini kebanyakan untuk fairing-fairingnya ini kebanyakan yang retak, terutama di bagian ini baut-baut seperti ini, atau bagian sambungan-sambungan seperti ini banyak yang retak. Kalau ini ya alhamdulillah dapat yang utuh. Nih kalau kita naikin keren ya, masih terlihat keren atau good looking, wes. Untuk impresi berkendara ini lumayan enak, walaupun nggak enak-enak amat. Kalau untuk motor sport ya rata-rata memang untuk jarak jauh kurang cocok karena bakal pegel ini punggung ini kayak gini. Tapi kalau kita misalkan untuk cuman ya riding santai, jarak dekat kayak gitu ya enak sih. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari motor yang CBR lama ini? Menurut saya ini kelebihan motor ini desainnya bagus, ramping tapi masih terlihat gagah. Kemudian kalau untuk yang versi seperti ini, versi karbu itu saya seneng dengan spontanitasnya. Perawatannya ya karena ini mesinnya mesin ya setengah konvensional, jadi nggak banyak tersemat ini sensor-sensor, jadi perawatannya lebih enak ya. Terus ini dari panel-panel indikator kayak gini kan simple juga. Kelihatannya simpel, nggak ribet. Dan kemudian lampu penerangannya dari panel-panel indikator ini nggak terlalu ini nyolok. Jadi kalau kita ngendarain malam hari itu masih kelihatan smooth.
Jadi kalau untuk yang motor-motor sekarang itu, apalagi yang ini, yang panel indikatornya itu yang LED kayak gitu, itu kadang kan kalau malam-malam itu kan kalau keadaan gelap itu kadang menyilaukan mata. Kalau ini enak sih. Ini banyak dilirik atau ya sering dilihatin oleh orang lewat kayak gitu. Jadi misalnya kita jalan santai kayak gitu, pasti banyak orang lihat itu motor apa sih. Ya karena memang populasinya memang kurang begitu banyak, jadi memang apalagi untuk yang anak-anak sekarang itu kurang familiar dengan motor ini. Jadi ya kita pede aja sih. Ini kalau untuk konsumsi bahan bakar lumayan irit ya. Rata-rata ya sekitar 30-35 km per liter ya. Jadi lumayan irit untuk versi karbonnya dengan cc yang 150 cc. Ya memang kalau dibandingkan dengan yang versi injeksi jelas kalah keiritannya. Nah kemudian apa sih kekurangannya? Pertama, lampunya kurang terang, jelas karena sudah umur juga. Kemudian ini kan motornya auto ya, auto light on atau lampunya nyala otomatis kalau mesinnya nyala kayak gitu. Jadi ya ini reflektornya cepet ini ya mengalami apa ya, semacam terbakar kayak gitu bagian dalam itu. Kemudian kalau untuk mesin, walaupun mesinnya sudah pakai pendinginan cairan atau yang menggunakan radiator, ini cepat panas. Apalagi kalau kita pakai buat macet-macetan di dalam kota, ampun deh. Kalau teman-teman punya motor seperti ini, ya kalau untuk dalam kota nggak rekomend sih. Apalagi yang macet-macetan parah kayak gitu. Karena waktu ini ya saya pakai seringnya kalau untuk macet-macetan itu biasanya temperaturnya langsung naik drastis. Tapi kalau untuk jalan yang ini ya lancar, itu stabil, spare part. Seperti motor-motor CBU pada umumnya, ketersediaan suku cadang itu terbatas. Ya memang masih ada sih, tapi ya nggak seperti motor-motor buatan lokal yang melimpah suku cadangnya. Jadi ya pinter-pinternya kita merawat motor ini sendiri. Karena ya kalau kita sembarangan ngerawat, ya kalau misalkan ada kerusakan mesin atau ada kerusakan ini bagian eksterior, fairing-fairing kayak gini, ini ya lumayan susah nyarinya yang kondisi bagus. Bagian depan nggak disediakan dudukan plat nomor, jadi plat nomor dimasukkan di bagian sini. Sebenarnya bisa sih dikasih ini ya tambahan dudukan plat nomor sendiri, cuman kalau menurut saya mengurangi estetika dari motor ini sendiri. Jadi gimana ya, kurang keren. Karena dari awal memang bagian depan itu nggak dilengkapi dengan dudukan plat nomor. Terus kemudian kekurangannya lagi kalau menurut saya itu di bagian starter, karena ini motor cuman electric starter, nggak ada engkolnya. Ya kalau akinya tekor repot. Nah kemudian kalau untuk kelebihan dan kekurangan yang lain, kalau misalkan teman-teman ada yang punya motor seperti ini ya nanti bisa tambahin lah di kolom komentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya atau dari saya ya kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana sih kualitas dari CBR yang lama dengan CBR yang baru? Kalau menurut saya untuk CBR yang lama ini yang versi pabrikan Hondanya Thailand itu ya sama sih sebenarnya seperti yang CBR yang dikeluarkan oleh AM. Dalam arti gini, itu yang versi keluaran tahun-tahun awalnya itu memang ya lebih bagus, karena biasanya kalau pabrikan ngeluarin motor yang generasi pertama atau tahun-tahun pertama itu pasti materialnya ya sedikit lebih ini ya, lebih diutamakan pemilihan materialnya. Kemudian kalau laku ya lama-lama ya dikurangin porsinya kayak gitu. Ya kita lihatlah seperti sekarang ini, misalkan di pasaran umum itu seperti Honda Beat yang lokal lah ya, itu Honda Beat yang lokal itu waktu pertama kali keluar itu kan mesinnya bagus, itu materinya bagus, pemilihan bahannya bagus, desainnya juga lumayan bagus kayak gitu kan. Cuman kalau kita bandingkan dengan yang versi sekarang ya teman-teman tahu sendiri ya, mirip-mirip seperti itulah secara garis besarnya. Jadi kalau ada ini ya, ada stereotip kalau motor dari Thailand itu kebanyakan materialnya lebih bagus, itu ya ada benarnya tapi ada salahnya juga, jadi nggak sepenuhnya benar. Untuk motor CBR yang versi lama ini kalau untuk sekarang sudah mulai banyak dicari. Cuman ini kan motornya CBU. Karena motor ini menggunakan mesin 4 tak, jadi bagi para spekulan ini memang kurang ini ya, cocok digoreng harganya. Berbeda dengan motor yang 2 tak atau yang kalau untuk yang dari Honda itu seperti Honda NSR, itu harganya gila-gilaan. NSR yang RR dan NSR yang SP. Itu harganya minta ampun, itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kalau untuk CBR yang lama ini ya kasihan sih, ini pengen digoreng tapi nggak matang-matang, jadi goreng terus tapi nggak naik-naik. Jadi kalau misalkan kita punya motor seperti ini, kita pasang harga yang nggak masuk akal ya sepertinya susah untuk laku kayak gitu.
Tapi kalau dijual secara ini ya, secara banting harga atau dijual murah, itu sebenarnya juga sayang sih. Karena motor ini memang motor yang legendaris. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi buat teman-teman nanti yang pernah punya pengalaman memiliki atau merawat motor seperti ini, nanti bisa sharing di kolom komentar di bawah. Kemudian ya terima kasih juga buat teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye, sampai jumpa.